Fakta atau mitos? Muntah dapat membatalkan puasa. Mitos. Oke, muntah itu kalau muntahnya disengaja, gitu. Misalnya kita masukin jari kita sampai kita muntah, itu udah jelas bisa membatalkan puasa, gitu. Tapi kalau muntahnya nggak disengaja, gitu, dan nggak ada yang termakan lagi, yang sudah keluar, gitu, dengan catatan melalui rongga, dalam hal masuknya sesuatu berupa makanan atau minuman dan lain sebagainya ke dalam tubuh kita melalui rongga yang disebut dengan maidah. Maidah itu rongga-rongga yang besar, gitu. Kalau masuknya melalui rongga itu maka batal puasanya, gitu. Tapi kalau yang lainnya ulama banyak berpendapat tidak membatalkan. Fakta atau mitos? Mencicipi makanan saat masak tidak membatalkan puasa. Mitos. Semua kalau yang namanya mencicipi makanan, apalagi sampai mencicipinya satu mangkok, batal puasanya, gitu. Sedikit saja batal, gitu kan, sengaja, gitu. Itu dimakan melalui rongga, gitu. Sudah kalau makanannya disuntikan misalnya karena sesuatu, itu nggak batal. Fakta atau mitos? Menangis dapat membatalkan puasa. Mitos. Dari mana itu? Menangis dapat membatalkan puasa. Fakta atau mitos? Gosok gigi dan berkumur dapat membatalkan puasa. Mitos. Bisa jadi fakta juga. Kalau gosok gigi, berkumur-kumurnya nggak keluar lagi airnya, masuk langsung diminum, gitu. Batal puasanya. Fakta atau mitos? Berbohong dapat membatalkan puasa. Membatalkan pahala puasa, iya. Tapi kalau puasanya nggak batal, tetap wajib puasa. Fakta atau mitos? Mengupil, membersihkan telinga, dan memakai obat mata dapat membatalkan puasa. Mengupil sampai kenyang itu. Membersihkan telinga, gitu. Nggak ada tuntunannya, kecuali ya kalau ngupilnya berlebihan, gitu, membersihkan matanya berlebihan sampai sakit misalnya, sampai pingsan atau sampai gila, batal puasanya, gitu. Fakta atau mitos? Suntik dan infus dapat membatalkan puasa. Mitos. Suntik dan infus tidak membatalkan puasa. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud dalam fikih kontemporernya, beliau menukil hasil karyanya Syekh Yusuf Al-Qardawi bahwa suntik dan infus itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak masuk melalui rongga yang besar tadi, gitu. Melalui jalan makanan yang besar tadi, tidak melalui maidah tadi, gitu. Atau dalam bahasa yang lainnya tidak melalui al-jauf tadi, begitu kan? Al-jauf. Kalau misalnya melalui itu berarti batal puasanya. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini yang ada perbedaan pendapat, ada juga yang mengatakan batal karena efeknya, misalnya efeknya bisa membuat kuat, begitu. Puasanya yang harusnya nggak kuat bisa menjadi kuat, gitu. Karena setelah diinfus jadi jalan masuk makanan, gitu, vitamin dan lain sebagainya. Nah, ada yang menyebutkan itu batal, ada yang menyebutkan tidak batal. Nah, untuk menghindari ikhtilaf-ikhtilaf seperti ini lebih baik kita khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan para ulama itu. Caranya bagaimana? Hindari infus, hindari suntikan, gitu. Itu di bulan puasa, itu yang lebih aman. Fakta atau mitos? Keramas di siang hari yang terik dapat membatalkan puasa. Ya kalau keramasnya sampai habis airnya dan masuk ke mulut kita atau melalui hidung, ya batal puasanya, gitu. Tapi kalau berlebihan tadi itu yang membuat batal puasa kita. Fakta atau mitos? Tidak sengaja makan dan minum padahal sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Fakta. Kalau nggak sengaja ya fakta. Walaupun habis 5 piring gitu, lagi puasa nih habis 5 piring kita makan sampai kenyang gitu. Setelah selesai makan sudah kenyang baru ingat, oh kita sedang berpuasa. Ya lumayan lah, bonus juga. Fakta atau mitos? Mendonorkan darah dapat membatalkan puasa. Mitos. Sebagian besar ulama sepakat
donor darah saat bulan puasa itu tidak membatalkan puasa dengan catatan jangan sampai kita lemes gitu. Sampai kita lemes atau sampai kita minum. Nah, minumnya itu nanti yang dapat membatalkan puasa. Fakta atau mitos? Ghibah saat puasa dapat membatalkan puasa. Batal pahala puasanya menurut Nabi. Tapi kalau puasanya nggak batal. Tetap wajib puasa. Fakta atau mitos? Menonton film drakor, drama Korea, membatalkan puasa. Ini drama Korea segala ya. Karena apa? Karena bisa membuat nangis gitu, sedih ya. Atau bisa lupa sholat gitu. Lupa dan lain sebagainya gitu. Ya, atau sambil makan popcorn gitu kan, nontonnya gitu ya, batal puasanya kalau itu. Tapi kalau nggak menimbulkan efek apa-apa, kita normal seperti biasa ya nggak masalah. Fakta atau mitos? Marah dapat membatalkan puasa. Marahnya, kalau marahnya dilampiaskan ke makanan ya batal puasanya gitu. Ya, saking laparnya marah sampai makan habis berapa piring gitu. Ya, marahnya itu dapat membatalkan pahala puasanya, kata Rasul seperti itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak di antara kalian semua yang berpuasa tapi laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Di antaranya ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Puasanya tetap wajib jalan, tapi sayang sia-sia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Antaranya tadi al-kadzib, wal ghibah, wan namimah, wal yumnul gumus, begitu. Wa nadru bisyahwah. Di antaranya berbohong, mengadu domba, sumpah palsu, kemudian apalagi memandang sesuatu dengan syahwat, begitu, ghibah gitu. Nah, itu yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya wajib, kecuali ada saat-saat tertentu terjadi kondisi misalnya kepada seorang ibu-ibu lagi puasa tiba-tiba haid, dia wajib membatalkan puasanya. Atau tiba-tiba dia melahirkan, maka wajib membatalkan puasanya gitu. Ada juga tuh yang wajib membatalkan puasanya. Atau misalnya kita perjalanan jauh nih, kita lemes, sampai lemes di jalan gitu. Maka wajib hukumnya membatalkan puasa kita. Begitu. Nah, itu.